Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bab berikutnya, bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi tajsisil qubur wa tazyiniha wal bina'i 'alaiha. Bab tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i terkait dengan menyemenin kubur, yaitu kubur di semen atau di semacam semen, dikapurin misalnya, wa tazyiniha dan menghiasi kuburan, wal bina' 'alaiha dan meninggikan kuburan. Itu kuburan dibangun bangunan di atas kuburan. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Kita bacakan di sini. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, ini pembahasan penting karena kita tahu di kebiasaan di banyak negeri kaum muslimin, kuburan ditinggiin, dihias-hiasin, disemenin, ditegelin, diindah-indah seakan-akan membangun rumah. Adapun kalau agama lain, ya kita dapati misalnya orang-orang Cina, mereka membangun kuburan ya luar biasa dengan indah, di semen dihias, kemudian sampai sebagian kuburan sangat begitu luas, kemudian diberi ukiran-ukiran. Ya, kita ma'ruf lah, kita lihat bagaimana kuburan-kuburan mereka begitu indah-indah, begitu besar. Ya, apakah dalam Islam juga demikian? Imam Syafi'i berkata, wa uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi wa laysa bi an yakuna fihi turabun min ghairihi ba'sun idza zida fihi turabun min ghairi tafa' jiddan. Kata Imam Syafi'i, aku suka jika kuburan tidak ditambah tanah dari yang lain. Jadi kalau kuburan digali, ketika mayat dikuburkan, ya sudah cukup tanah itu saja, tidak usah cari tanah lain lagi untuk ditambahkan ke kuburan ini. Jadi cukup tanah yang tadi digali, mayat dimasukin, tanah itu saja, jangan tambah dari yang lain. Walaysa bi ayyakuna fi turabun min ghairi ba's, ya. Meskipun tidak mengapa kalau ditambah ditambah dari luar, ya. Jika tidak berlebihan tidak mengapa. Idza zida fihi turab min ghairi irtafa' jiddan, ya. Kenapa kalau ditambah terlalu banyak, khawatir ketinggian. Ketinggian, jadi kuburan tersebut bisa terlalu tinggi, padahal itu tidak dianjurkan demikian. Wa innama, yang disukai oleh Imam Syafi'i, wa innama uhibbu an yushakhkhas ala wajhil ardi shibran aw nahwihi. Yang aku suka yaitu kuburan dikasih tanda, maksudnya dibentuk, ya. Jadi bukan datar di atas tanah begini, jangan didatarin juga, tapi ada gundukan. Ala wajhil ardi, setinggi satu jengkal. Jadi satu jengkal. Ya. Au nahwahu, atau semisalnya satu jengkal, lebih dikit kurang dikit enggak ada masalah. Ya. Wa uhibbu an la yubdan, dan aku tidak suka kalau ditinggikan. Wala yujassas, dan juga tidak disemen atau dikapurin, ya. Fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala. Karena kuburan disemenin, ditinggiin, ini seperti zina, itu perhiasan, ya. Untuk dihias-hiasin, wal khuyala, dan juga merupakan kesombongan. Walaisal mautu mawdi'a wahidin minhuma, dan kematian bukan tempatnya untuk hias-hiasan, sombong-sombongan, gagah-gagahan. Ya, walam ara kubural muhajirin wal ansar mujassasah, dan aku tidak melihat kuburan kaum muhajirin, kaum ansar disemenin, dikapurin, enggak. Antawus, dari Tawus, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubnal qubur au tujassas. Rasulullah sallallahu melarang kuburan dibangun, ditinggikan, atau tujassas, atau dikapurin. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa qad ra'aitu minal wulati man yahdimu bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ya'ibuna dzalik. Sungguh aku telah melihat di antara penguasa ada yang menghancurkan di Mekah, kuburan-kuburan tinggi dihancurkan. Jadi Imam Syafi'i menceritakan di masa dia. Jadi ada penguasa yang ada kuburan-kuburan tinggi dihancurin. Dan aku tidak melihat para fuqaha mengingkari hal tersebut. Tidak ada fuqaha yang mencela perbuatan penguasa tersebut. Ya.
Taib ini perkataan Imam Syafi'i. Kita akan ambilkan kesimpulan perkataan Imam Syafi'i. Kemudian waqala rahimahullah wa akrahu an yubna 'alal qabr masjid, dan aku tidak suka, aku benci jika dibangun di atas kuburan masjid, tempat ibadah. Wa an yusawwa, dan aku tidak suka juga kuburan kalau diratakan. Jangan diratakan juga, tapi tadi yushakhas, yaitu dibuat ada gundukan. Au yusalla alaihi, atau aku tidak suka juga jika ada orang salat di atas kuburan. Wa huwa ghairu musawwan au yusalla ilaihi. Ya. Wa huwa ghairu musawwan. Kemudian salat di atas kuburan sementara kuburan tidak ada gundukannya. Au yusalla ilaihi, dan aku juga tidak suka jika seorang salat ke arah kuburan. Wa in shalla ilaihi ajza'ahu. Tapi kalau ada orang salat ke arah kuburan tetap sah. Waqad asa'a, meskipun dia telah melakukan keburukan. Dia telah berbuat kesalahan meskipun sah. Akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Imam Malik mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguhnya semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasara, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. La yabqa dinani bi ardil Arab, jangan ada dua agama dalam tanah Arab. Kemudian beliau berkata, wa akrahu hadza lisunnah wal athar. Aku membenci ini semua karena ada sunnah yang melarang hal tersebut dan athar-athar para sahabat. Wa annahu kuriha wallahu alam, dan wa annahu, dan bahwasanya kuriha wallahu taala alam an yu'azzam ahadun minal muslimin. Dan wallahu alam dibenci ada seorang dari kaum muslimin diagungkan, yakni yutakhadhu qabruhu masjidan, diagungkan dengan bagaimana caranya, dengan kuburannya dijadikan masjid. Walam tu'man fi dzalikal fitnah, tidak aman ada fitnah muncul gara-gara itu kalau ada kuburan diagung-agungkan. Wadh-dhalal ala man ya'ti ba'du, dan tidak aman adanya fitnah, adanya kesesatan bagi orang yang datang setelahnya. Tapi di sini kita lihat pendapat Imam Syafi'i tentang kuburan. Ada beberapa poin. Kita bisa simpulkan. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan menambah tanah dari yang lain. Meskipun tidak mengapa jika tidak berlebihan tanah dari yang lain. Kenapa? Khawatir ketinggian. Ketinggian kuburannya. Ini bukan nambah semen, tapi sekedar tambah tanah aja. Beliau tidak suka, khawatir ketinggian. Beliau mengatakan kuburan hendaknya ada bentuk, hendaknya ada bentuknya, diberi bentuk, syakhs itu diberi bentuk lah, gundukan, ya. Sehingga diketahui ini kuburan, itu tidak diratakan dengan tanah, tidak rata dengan tanah. Tidak rata dengan tanah. Jadi kuburan bukan rata begini, tapi ada gundukan. Seperti kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musannam. Kuburan Nabi itu seperti musannam. Musannam itu seperti bentuk punuk onta. Jadi punuk onta. Jadi dibuat bentuk, ya. Kemudian beliau mengatakan sejengkal atau gundukan setinggi sejengkal. Setinggi kurang lebih 1 jengkal. Ya, segini kira-kira ya. Satu jengkal. 1 jengkal ya. 1 jengkal. Kemudian beliau juga mengatakan tidak kuburan, ini pertama, yang kedua, yang ketiga, kuburan tidak di semen, tidak dikapur, dikapur. Kemudian juga kuburan tidak ditinggikan, dibangun bangunan. Dibangun bangunan di atasnya.
Beliau mengatakan apa? Karena kedua perkara ini, dua perkara ini adalah terkait dengan zina, yaitu perhiasan, yaitu menghiasi. Kemudian khuyala itu bangga-banggaan, bangga-banggaan. Ini bukan tempat orang mati ya. Ini saja kita lihat bagaimana Imam Syafi'i di atas sunnah ya. Kemudian beliau berdalil ya bahwasanya Rasulullah SAW melarang antubnal kubur, yaitu kuburan ditinggikan ya. Atau tujassas atau dikapurin, Rasulullah SAW melarang. Rasulullah melarang ya. Bahkan beliau berkata, aku melihat di Mekah ada penguasa yang menghancurkan kuburan yang tinggi-tinggi. Ya, ini bukan seperti orang-orang sekarang mengatakan lihat para Wahabi menghancurkan kuburan. Zaman Imam Syafi'i. Ya. Tahun 200-an ya. Beliau sudah Hijriyah, beliau sudah melihat ada orang yang menghancurkan kuburan yang ditinggikan, dan tidak ada fuqaha, tidak ada para fuqaha, kata beliau, falam aral fuqaha ya ibuna dzalik, dan aku tidak melihat para fuqaha mencela perbuatan penguasa tersebut ya. Ini kemudian kata beliau bahwasanya kuburan bukanlah tempat perhiasan, bukanlah khuyala, bangga-banggaan. Beda kalau kita bangun rumah di dunia untuk kita tinggal, ini namanya kita hiasin, tidak ada masalah. Kuburan sudah selesai, sekarang sudah tempat di akhirat. Bukan untuk tempat menghiasi untuk ini. Makanya sebagian ulama berfatwa kalau berlebih-lebihan mubazir, mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Seperti kuburan sampai mahal, sampai dihiasi, sampai dibuat taman segala. Ini bukan sunnah. Bukan sunnah Islam ya. Kalau kuburan agama lain mungkin ya. Islam tidak sederhana ya. Sederhana, cuma tanah dikubur ya untuk mengingat kematian. Karena fungsi kuburan kalau orang ziarah untuk ingat kematian. Untuk ingat kematian. Kuburan tersebut mewah-mewah, kemudian terlalu keren, dibuat taman, dibuat ada air mancur di situ. Jadi seakan-akan seperti taman untuk berjalan-jalan. Padahal kuburan tujuannya bukan buat itu. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburan agar kalian ingat akhirat. Kalau kuburan ada taman-taman, ada air air keluar macam-macam gitu, orang lihat jadi ya seperti ini, namanya mubazir, buang-buang uang tidak pada tempatnya. Makanya Raja Fahad ketika meninggal dunia dikubur sederhana sekali. Termasuk orang terkaya di dunia ke zamannya. Kemudian meninggal dikubur sederhana, masukkan dalam tanah dikubur. Sampai saya dengar ada sebagian orang masuk Islam gara-gara mendengar seperti itu. Bahwasanya ada raja ketika meninggal dikuburkan biasa saja. Adapun kita dapati dalam agama lain, ada yang kita berkuburan mewah-mewah, ada yang bikin acara sampai terlalu mahal, sampai ada orang yang kalau miskin mau meninggal karena acaranya terlalu mahal, dia nebeng sama yang orang kaya kalau meninggal ya. Karena biaya terlalu besar untuk orang dikubur ya. Islam tidak demikian, Islam sederhana, meninggal dikubur dengan penuh kesederhanaan, cuma bawa kain kafan kemudian selesai. Masuk dalam alam berikutnya. Jadi bukan untuk tempat gagah-gagahan kuburan tersebut, bukan juga untuk dihias-hiasin. Maka jangan sampai seorang kemudian bangga-banggaan, oh saya mau dikubur di kuburan mewah. Ini enggak ada dalam Islam mewah-mewahan. Kuburan itu sederhana, bukan mewah-mewahan. Ya, apa yang mau dibangga-banggaan? Ya, emang kalau kuburannya mewah dalamnya kemudian dapat nikmat kubur kan enggak? Ya, kan enggak. Buat apa kita buang uang pada yang tidak perlu? Ya, pada yang tidak perlu. Kemudian juga beliau mengatakan pada pernyataan berikutnya, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjid. Jangan sampai dibangun masjid. 5. Tidak dibangun masjid di atas kuburan. Sekarang lihat coba kuburan-kuburan yang dianggap para wali dibangun seperti masjid. Kubahnya ada, luas, orang datang situ, ada tempat baca Quran, tempat sholat, sudah kayak masjid. Kadang-kadang kuburannya belum tentu ada mayatnya, dibuat seperti itu. Ya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian beliau mengatakan tidak boleh sholat di atas kuburan. Ya.
tidak boleh salat di atas kuburan. Kemudian juga nomor 7, tidak boleh salat ke arah kuburan. Datang dalam hadis ya. Wala tusallu ilaihi. Jangan salat ke arah kuburan. Nabi yang bilang, maka ini meskipun menurut Imam Syafi'i sah, tidak ada khilaf apa hukum orang salat ke arah kuburan sah atau tidak. Salat di atas kuburan sah atau tidak, tapi intinya tidak boleh ya. Sah atau tidak urusan lain. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan wa in shalla ilaihi ajza, meskipun salat ke arah kuburan sah, namun waqad asa, namun dia telah melakukan kesalahan. Apa dalil Imam Syafi'i? Beliau berdalil dengan hadis Nabi, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani. Ngeri ancaman. Dan bahkan Nabi ucapkan ini sebelum Nabi meninggal dunia beberapa hari. Bahkan menjelang Nabi meninggal, Nabi ulang-ulang beberapa kali. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau mengucapkan hal ini. Ketika beliau meninggal, beliau mengucapkan hal ini. Qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah memerangi Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Sampai Aisyah mengatakan laula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran tersebut, ya, maka tentu kuburan Nabi sudah di luar, mungkin bukan di dalam rumahnya, di luar ya. Sehingga bisa dilihat oleh banyak orang, khawatir orang-orang pada ibadah di kuburan. Rasulullah ketika mengucapkan tersebut, laknatullah alal yahudi nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasara, atau Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah ucapkan di akhir hayat itu, Rasulullah khawatir atau tidak khawatir? Tentunya kalau orang akan meninggal dunia, dia akan mengucapkan sesuatu yang perlu diperingatkan. Maka Rasulullah ingatkan hal tersebut menjelang meninggal, menunjukkan ini perkara penting, hati-hati. Kalau enggak bahaya, ngapain Rasulullah ingatkan? Kemudian sekarang orang menganggap hadis ini hadis kayak enggak ada nilainya. Kemudian dibikin kuburan besar-besar, dibuat kubahnya, bahkan kuburan lebih ramai daripada masjid. Seakan-akan peringatan Nabi menjelang akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tidak ada nilainya. Kemudian banyak dai-dai yang menyuruh kepada hal tersebut. Kalau kita lihat di medsos menyedihkan, kuburan besar, gambar foto yang orang dianggap wali tersebut, kasih wewangian, kasih penerangan, kasih dupa-dupa lengkap. Yang semua dilarang oleh Nabi dilakukan. Ada dai-dai yang menyuruh kepada hal tersebut. Nanti kalau kita ingatkan dia bilang Wahabi lah, apalah. Subhanallah, ini Imam Syafi'i yang bilang, ini Imam Syafi'i Wahabi atau bagaimana? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu hadza li sunnah. Aku membenci ini semua karena sunnah. Sunnah Nabi melarang hal tersebut. Lihat, Imam Syafi'i berdalil dengan sunnah, dengan dalil. Wal athar, dan juga athar dari para sahabat. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, kenapa ini semua dilarang? Beliau mengingatkan, kata beliau, dua sebab. Wa an yu'azzam ahadun minal muslimin, yakni yuttakhadh qabruhu masjidan wa lam tu'man fi dzalika fitnah wa dhalal ala man ya'ti ba'd. Dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi orang datang setelahnya. Jika ada pengagungan, kata Imam Syafi'i, jika ada pengagungan terhadap mayat, dikhawatirkan fitnah. Fitnah dan kesesatan, kata Imam Syafi'i, wa dhalal, atas orang setelahnya. Jadi ini yang dikhawatirkan, dan benar akhirnya orang-orang pada beribadah di situ, minta-minta di situ, merasa lebih afdal di kuburan daripada di masjid, dan ini kenyataan. Merasa lebih berkah jika di kuburan orang yang dianggap wali tersebut, ya. Lama-lama minta kepada kuburan, jangan bilang tidak ada. Banyak orang sujud ke kuburan, terlalu banyak buktinya, minta-minta ke kuburan, menggantungkan hati ke kuburan. Itulah syirik, akhirnya terjerumus dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Imam Syafi'i tidak ramai. Belum, ya. Setelah itu baru kemudian fitnah ibadah kepada kuburan luar biasa. Jadi digembar-gemborkan orang Syiah, kemudian tertular kepada sebagian kaum muslimin menggantungkan kuburan. Asalnya dari orang Syiah. Ini bid'ah dibawa dari orang-orang Syiah. Pengagungan terhadap imam mereka, akhirnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ya. Taib, la haula wala quwwata illa billah. Inilah kesedihan yang kita lihat sebagian kaum muslimin
bahkan yang mengaku bermadzhab Syafi'i tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Malah pakai logika untuk melegalkan peribadatan di kuburan, untuk melegalkan membangun bangunan di atas kuburan, untuk melegalkan salat di kuburan, untuk melegalkan minta-minta di kuburan, untuk melegalkan sujud ke arah kuburan. Subhanallah. Tapi ada kuburan orang satu sujud sini, yang sini sujud sini, yang sini sujud sini, bukan ke arah kiblat, sujud ke kuburan. Ya. Siapa yang disuruh berdoa hadap kiblat? Tidak, dia mau berdoa hadap kuburan. Demikianlah orang-orang awam yang tidak ngerti dibodoh-bodohin oleh sebagian dai-dai yang kadang mencari keuntungan di balik itu semua. Ya. Di balik itu semua. Mengatakan ini kuburan mbah saya lah, ini kuburan nenek moyang saya lah. Sehingga ketika kuburannya diagungkan, dia juga ikut diagungkan. Kan begitu caranya. Diagungkan kuburan ini kuburan orang hebat, ini wali diceritakan dengan supaya dia juga diagungkan, ikut nimbrung dengan ketenaran ya keagungan nenek moyangnya. Hati-hati akidah umat dipermainkannya. Tapi kita lanjutkan bab maja'an Imam Syafi'i rahimahullah fi niyaha wal ma'tam atau al ma'atim wal ijtima' lit ta'ziyah. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i terkait dengan niyahah. Niyahah itu meratapi mayat. Wal ma'tam atau ma'atim itu ngumpul-ngumpul ya. Setelah kematian. Wal ijtima' dan kumpul-kumpul untuk li ta'ziyah. Ta'ziyah itu untuk menghibur orang yang meninggal, dia nasihati untuk sabar, untuk menguatkan orang yang sedang terkena musibah kematian. Karena di antara musibah yang berat adalah ditinggal oleh orang yang dicintai. Baik, bagaimana perkataan Imam Syafi'i? Bab berikutnya, qala Imam Syafi'i berkata rahimahullah, wa akrahun niyahata 'alal mayyit ba'da mautihi. Kita sering sini mendengar Imam Syafi'i aku benci. Dulu para salaf kalau mengatakan aku benci akrah bukan berarti makruh tanzih yang kita pahami. Terkadang makruh tanzih, terkadang makruh tahrim. Cuma mereka terkadang hati-hati, mereka tidak mudah mengatakan aku mengharamkan. Dan mereka kadang-kadang mengatakan aku benci, tapi maksudnya ternyata haram ya. Ternyata haram dan kita tahu niyah hukumnya haram. Sini Imam Syafi'i menggunakan kata akrah. Ya. Seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan aku benci kalau ada masjid dibangun di atas kuburan ya. Ini bukan benci berarti kalau dilakukan tidak berdosa cuma dibenci. Bukan, ini makruh tahrim. Karena beliau berdalil dengan semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan masjid di atas kuburan. Ini bukan lagi makanya hukumnya haram ya. Tapi Imam Syafi'i dan para salaf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad terkadang mengatakan haram dengan makruh. Makanya mereka terbagi makruh menjadi dua ya. Makruh ada dua, namanya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang kita pahami, yaitu jika dikerjakan dibenci namun tidak berdosa. Yang kedua namanya makruh tahrim, yaitu makruh dibenci maksudnya haram. Nah, para salaf dahulu baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain terkadang mengatakan makruh dengan makna yang kedua. Terkadang makna yang pertama, terkadang makna yang kedua. Saya ulangi, kalimat makruh ya, dalam istilah para ulama salaf dahulu bisa maknanya makruh tanzih, yaitu makruh dalam artian jika dikerjakan dibenci tetapi tidak berdosa. Yang kita pahami sekarang, yang istilah sekarang. Atau makruh maksudnya makruh tahrim, yaitu jika dikerjakan haram. Ini ma'ruf pembahasan para ulama. Sehingga mereka kadang mengatakan makruh ya, makruh. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra setelah Allah menyebutkan perkara-perkara haram ya. Membunuhlah, inilah, berzina. Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ini semua adalah makruh, dibenci oleh Allah. Padahal di situ adalah membunuh, berzina, kemudian tidak adil dalam menimbang, menipu dalam timbangan ya. Salah menggunakan harta anak yatim. Ini semua perkara dosa-dosa besar. Tapi Allah sebutkan di akhir ketika menyebutkan dosa-dosa besar tersebut Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Itu semua hukumnya makruh, maksudnya makruh tahrim, dibenci. Oleh karena para salaf terkadang mengatakan makruh maksudnya adalah aku benci, maksudnya adalah aku haramkan. Contohnya di sini tadi sudah kita sebutkan juga Imam Syafi'i mengatakan aku benci ada bangunan di atas masjid di atas kuburan. Berarti haram. Demikian juga kata Imam Syafi'i akrahun niyaha, aku benci niyaha, maksudnya haram niyaha. Alal mayyit ba'da mautihi. Ya, karena kita tahu meratap ke atas mayat setelah meninggalnya. Ini hukum dosa besar ya, dosa besar bukan cuma sekadar haram, dosa besar karena
dalam hadis disebutkan orang yang wanita yang niyahah jika tidak bertobat maka akan disiksa di neraka jahanam. Wa akrahu niyahata 'alal mayyiti ba'da mautih. Aku membenci meratapi mayat setelah meninggalnya. Wa antandubahu an-naihatu 'alal infirad. Demikian juga ada seorang wanita yang kemudian meskipun dia sendiri tidak rame-rame, dia nangis sendiri, dia ratapi atau dia sebut-sebut ini orang baik sekali, namanya an-nadab ya, 'alal mayyit. Dia mengatakan orang ini dulu baik sekali, orang ini dulu begini. Dia puji-puji mayat, dia tak membuat sedih. Ya. Tak membuat sedih tidak boleh juga. Ya. Ya, ini termasuk dari niyah. Angkat suara sambil sebut-sebut kebaikan orang. Dia yang telah begini, dia yang telah begini, dia yang telah begini, telah begini. Ini juga tidak boleh. Lakin yu'azza bima amarallahu azza wa jalla minas sabar. Tetapi dihibur orang yang keluarga mayat, dihibur, di takziah. Takziah itu dihibur, disuruh bersabar, itu namanya takziah. Wal istirja dan juga untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu caranya demikian, bukan nyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya diangkat-angkat atau meratapi. Tidak seperti sebagian agama lain. Kalau ada yang meninggal, ada orang meratapi. Semakin diratapi orang ini semakin diagungkan sampai sebagian mereka ada yang bilang dibayar, ada orang tukang ratap dibayar supaya meratapi mayat tersebut. Nangis, meronta-ronta. Ya, seakan-akan itu perkara yang bagus. Dalam Islam tidak boleh. Berarti protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Protes. Kita boleh sedih tapi tidak boleh berlebihan. Ya, dalam agama lain ada orang dibayar untuk meratapi, untuk nangis ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Sabar. Tapi yang ada takziah dan ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa akrahul ma'tam wa hiyal jamaah. Kata Imam Syafi'i, aku benci al-ma'tam wa hiyal jamaah. Itu kumpul-kumpul. Setelah kematian orang kumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka. Meskipun tidak ada tangisan. Sekedar kumpul-kumpul tidak ada tangisan, intinya tidak suka. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzn. Karena hal itu memperbaharui kesedihan lagi. Wa yukalliful mu'nah ma madha fihi min al-ath. Perhatikan kata Imam Syafi'i. Dua sebab kenapa tidak suka kumpul-kumpul setelah orang meninggal dunia. Pertama, memperbaharui kesedihan. Tadinya 3 hari orang dikasih batas, hari keempat sudahlah. Sudah aktivitas biasa. Jangan sedih berlama-lama. 3 hari ini datang lagi. Orang sedih lagi. Yang kedua, yukalliful mu'nah, bikin repot. Ini hal yang tidak perlu, beban lagi, merepotkan orang yang ditinggal, ya, repot orang yang meninggal, datang lagi, ya. Namanya kegiatan repot, ya. Padahal ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yukalliful mu'nah membebani ma'ama madha fihi min al-asar besertai dengan dalil-dalil yang melarang akan hal tersebut. Ya, ini tentu saya sudah bahas panjang lebar dalam buku saya. Judulnya Ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Di atasnya saya bahas tentang masalah hukum tahlilan. Ya, bahwasanya tahlilan ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi ajaran Imam Syafi'i. Sunnahnya adalah memberi keringanan kepada keluarga yang kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far." Bikinlah makanan buat keluarga Ja'far yang meninggal dunia. Kita yang menyumbang, kita yang bawa makanan. Alhamdulillah sekarang teman-teman kalau ada yang meninggal ikut bantu kirim makanan, kirim bantuan untuk menghibur mereka dengan doa, disertai doa, dengan takziah ya. Seperti itu. Bukan merepotkan mereka bikin makanan, malah merepotkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berlebih-lebihan sampai hari kesekian, akhirnya pemborosan, pembebanan, beban bagi orang yang mendapatkan musibah plus musibah ada yang meninggal, musibah harus nanggung acara berhari-hari. Ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Seharusnya dibantu, malah sekarang malah merepotkan. Sampai akhirnya ada yang menghutang sana, berhutang sini. Tidak ada dalilnya, ya, tidak ada sunnahnya hal tersebut ya. Bagaimana yang di zaman Nabi tidak dilakukan sekarang dijadikan wajib. Saya sampai enggak habis pikir. Di zaman Nabi tidak ada acara seperti ini. Sekarang dianggap wajib. Siapa yang bilang tidak wajib? Dianggap wajib oleh masyarakat. Buktinya jika ada yang tidak melakukannya, dikucilkan. Sampai ada kawan dipaksa untuk melakukan ini. Kalau tidak boleh dikubur di areal tertentu. Sampai seperti itu. Ya. Tidak boleh dikubur sini kalau tidak ikut acara seperti itu. Jadi mengerikan. Jadi sudah bukan, ini tugasnya para da'i. Ya. Jangan sampai dianggap ini wajib. Bagaimana sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sekarang jadi wajib. Bagaimana kita berani menambah-nambah ajaran dalam Islam. Sehingga orang kalau tidak melakukan seperti yang mereka lakukan acara saya berhari-hari, dianggap telah sesat lah, telah menyimpang lah, seperti ngubur kucing lah. Jadi wajib. Gimana wajib? Zaman Nabi tidak ada. Berani kita mengatakan suatu di zaman Nabi tidak ada, berani kita katakan wajib sekarang?
Bagaimana kalau kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak? Mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan sama sekali. Justru yang sunnahnya kebalikannya. Meringankan beban, bukan memberatkan. Oleh karena seorang yang sebagian dai yang mungkin terbawa ikut mewajibkan, renungkan akan hari ini. Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Bagaimana sesuatu yang zaman Nabi tidak ada kemudian Anda katakan wajib, memprovokasi massa untuk mewajibkan hal tersebut. Ya. Jika tidak ada yang melakukan kemudian dikucilkan dan dituduh yang tidak-tidak. Allahul musta'an. Tapi kita lanjutkan bab terakhir dari kitab ini. Majan Imam Syafi'i rahimahullah fi makarimil akhlak. Itu perkataan-perkataan Imam Syafi'i tentang akhlak mulia. Imam Syafi'i rahimahullah selain dikenal sebagai orang yang berakidah salaf, berakidah lurus, dikenal sebagai orang yang berilmu luas. Beliau juga memiliki nasihat-nasihat terkait dengan akhlak yang mulia. Ya, kan di antara agama kita adalah seruan untuk berakhlak mulia. Beberapa pernyataan beliau yang mungkin bisa kita jadikan sebagai panduan untuk menjalani kehidupan ini. Ma'jan Imam Syafi'i rahimahullah fi makarimil akhlak. Perkataan-perkataan Imam Syafi'i terkait dengan akhlak yang mulia. An Yunus bin Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la qala li Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i kepadaku, "I'lam annahu laisa ila salamati minan nasi sabilun fanzur ma fihi maslahatuka falzamhu." Kata Imam Syafi'i dengan perkataan yang sangat indah kepada muridnya Yunus bin Abdul A'la, ketahuilah tidak ada jalan keselamatan dari manusia. Tidak ada jalan. Enggak mungkin kau selamat dari manusia. Siapapun kau, hebatnya seperti apapun, pasti tidak selamat. Pasti ada yang ngomongin, pasti ada yang terendahkan, pasti ada yang jatuhkan. Kalau gitu, kalau tidak mungkin kau selamat dari omelan manusia, cemoohan manusia, perendahan manusia. Terus apa? Fanzur ila ma fihi maslahatuka falzam. Kalau gitu lihat mana yang maslahat buat dirimu, lakukan. Jadi jangan terlalu peduli dengan komentar manusia, yang terlalu peduli dengan penilaian manusia, kau tidak akan selamat. Kau selamat dari si A, kau tidak selamat dari si B. Kau selamat dari A dan B, kau tidak selamat dari si C. Dan seterusnya, manusia tidak ada hentinya. Terus bagaimana ya kalau kau tidak selamat dari omongan manusia? Kalau gitu cari mana yang maslahat buat kamu. Ini lebih maslahat lakukan. Mau orang yang ngomong, biarin aja. Ada yang ngoceh, biarin aja. Ada yang ngoceh, ada yang dukung. Manusia seperti itu. Karena mereka memiliki perbedaan pandangan, perbedaan penilaian. Ya sudah. Mana yang maslahat buatmu, sibukkanlah dengan apa yang maslahat bagi dirimu. Ini yang penting. Dalam hidup ini seperti itu. Ya. Apa sih maslahat buat keluarga saya? Ngapain urusan orang? Enggak usah terlalu peduli dengan penilaian orang. Yang penting saya maslahat, keluarga saya maslahat, anak-anak saya maslahat. Yang terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Ini di antara nasihat Imam Syafi'i. Ini sangat perlu di zaman sekarang karena kebanyakan orang menggantungkan kebahagiaannya dengan perkataan netizen atau perkataan orang sekitar. Enggak. Kita ini cari apa yang maslahat buat kita di dunia dan akhirat, kemudian kita lazimi. Jangan terlalu peduli dengan perkataan orang. Yang penting kita benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, maslahat bagi kita dunia dan juga akhirat. Tapi yang berikutnya, wa an Yunus bin Abdul A'la. Dari Yunus bin Abdul A'la beliau berkata, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la berkata, aku mendengar guruku Imam Syafi'i berkata, siyasatun nasi asyaddu min siyasatid dawab. Mengatur manusia lebih sulit daripada mengatur hewan. Mengatur manusia lebih sulit mengatur hewan. Enggak gampang ngatur manusia ya. Ngatur hewan kalau sudah tahu ahli mudah ya. Orang gembala kambing banyak, macam-macam kambing modelnya bisa diatur. Manusia enggak gampang, berubah-ubah, moodnya berubah-ubah, keinginan berubah-ubah, mudah terpengaruh kadang-kadang begini ya. Sudah dianggap baik ternyata berkhianat. Manusia modelnya macam-macam. Maka maksudnya sabar dalam mengatur manusia itu sabar, tidak semudah yang dibayangkan. Butuh kesabaran. Ngatur keluarga, ngatur anak-anak, tidak mudah, butuh kesabaran, butuh strategi ya. Karena strategi ngatur siasat, strategi ngatur hewan lebih mudah. Ngatur hewan juga butuh strategi, tapi ngatur manusia lebih butuh strategi. Oleh karena sabar. Jadi kalau jadi pemimpin atau pemegang kekuasaan ya jangan menganggap mudah, enggak mudah dan butuh sabar. Demikianlah manusia, karena mengatur manusia lebih sulit daripada mengatur
hewan-hewan. Makanya kalau jadi kepala ini, mudir ini, ya, direksi ini, ya sudah, direktur pasti ngatur manusia. Manusia ngaturnya enggak gampang, butuh strategi, butuh siasat. Kemudian Anil Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari murid Imam Syafi'i yang lain, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-mira'u fid din yuqassil qalba wa yurithu dhaga'in. Perdebatan dalam agama hanyalah menjadikan hati keras dan menimbulkan permusuhan, ya, kedengkian. Yaitu hindari perdebatan dalam agama, ya. Tidak harus semuanya kita debatin. Sampaikan yang hak, sudah selesai. Ya, sampaikan hak, sampaikan. Kemudian jalan lanjutkan. Ya. Hidayah di tangan Allah. Kita debat, ribut. Kalau tidak darurat, nggak perlu. Terlalu banyak diskusi dalam agama, tidak darurat. Ya. Maksain orang untuk mengikuti pendapat kita. Ini hanya menimbulkan hati menjadi keras. Kadang teman gara-gara diskusi dalam agama, kemudian tidak ada adab, tidak mau saling mengalah. Kita lanjutkan. Nah, ini bisa bikin hati rusak, ya. Makanya apalagi kalau debat dengan teman, ya kita tinggalkan aja. Kalau enggak terlalu penting, kita tinggalkan. Enggak usah. Makanya Rasulullah mengatakan ana zaimun fi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Kita debat masalah agama, diskusi, kemudian teman kita ngeyel angkat suara, jangan lanjutin. Jangan lanjutin. Kalau kita lanjutin nanti bikin jengkel. Akhirnya menimbulkan hati menjadi keras dan kedengkian muncul antara kita dengan teman kita yang harusnya kita dekat dengan dia. Kalau perdebatan sudah sampai suara tinggi, berhenti. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Sudahlah. Masing-masing punya pendapat. Hidayah di tangan Allah. Jangan lanjutkan. Taib. Wa Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman berkata juga, Ana Syafi'i yaqul, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lau alimtu anna syurbal ma'i al-barid yanqusu min muru'ati ma syaribtuhu. Demi Allah kalau saya tahu minum air dingin, ya, air dingin itu minum mereka sangat suka, apalagi di daerah yang ada panas. Kalau air misalnya taruh di kendi, terus air lagi musim panas, minum air dingin itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Zaman dulu belum ada kulkas, ya. Musim panas terus ada air taruh di kendi atau di tempat dingin, itu luar biasa. Tapi Imam Syafi'i berkata, seandainya minum kelezatan ini bisa mengurangi muruahku, itu kehormatanku, ya. Tentu aku tidak akan minum masyaribtuhu. Al-muruah maksudnya suatu hal yang kita jaga. Ada dulu para salaf dulu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh. Meskipun itu boleh. Ternyata kalau bisa mengurangi muruah, menurut penilaian orang di zaman itu ini kurang bagus, ya, maka dia tidak melakukannya. Tidak melakukan. Seperti kalau itu bilang pakai baju. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi, pakai baju satu, masuk masjid zaman dulu. Tidak mengurangi muruah. Tapi kalau ada sekarang, ada orang, misalnya saya ustadz, saya pakai baju kaos dalam, pakai celana, terus masuk masjid, sholat di masjid. Jadi imam, kira-kira mengurangi muruah enggak? Hukumnya boleh. Saya pakai celana yang saya punya, kemudian pakai kaos dalam aja, tidak pakai songkok, kemudian masuk masjid, sholat jadi imam. Ini perkara boleh, tapi ini mengurangi muruah. Pandangan masyarakat ini tidak cocok seperti ini di masjid, ya. Apalagi saya masuk masjid, kemudian saya pakai topi, saya balik belakang jadikan songkok, kemudian saya sholat, ya. Tidak larang songkok, topi begini boleh. Cuma kalau saya masuk masjid jadi imam terus saya pakai kaos oblong, kemudian topinya saya balik, ini mengurangi muruah. Seperti itu, maksudnya muruah seperti itu. Ada hal yang boleh kita lakukan, tapi mengurangi muruah kita. Padahal itu hukumnya boleh. Imam Syafi'i mengatakan seandainya minum air dingin itu adalah kelezatan, bisa mengurangi muruah, saya tidak akan melakukannya. Ya, saya tidak akan melakukannya. Kemudian beliau berkata, walau kuntul yauma mimman yaqulu syi'r la rasaitul muru'ah. Kalau saya adalah orang yang pandai, yang sering mengucapkan syair, tentu saya akan mengucapkan rasaitul muru'ah, maksudnya saya akan mengucapkan syair-syair tentang kematian muru'ah. Jadi mereka disebut orang dulu kalau ada yang meninggal mereka sebutkan syair-syair memuji tentang kepergian seorang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan dia ingin menyampaikan zaman dia sudah banyak muruah yang ditinggalkan. Kalau saya selalu mengucapkan syair, saya akan mengucapkan syair-syair tentang wafatnya muruah. Itu di zaman beliau, ya, tahun 200-an, ya. Tahun 200-an maksudnya muruah sudah mulai. Sekarang orang, apalagi zaman sekarang orang cuek.
mau ini, mau anu, enggak peduli tentang muruah. Zaman dahulu mereka perhatian sama muruah. Itu pun kata Imam Syafi'i, ya, saya kalau bisa bikin syair-syair, saya akan bikin syair-syair tentang kematian muruah. Artinya muruah di zaman beliau sudah mulai berkurang, ya. Mulai berkurang, apalagi zaman sekarang orang cuek aja, mau ini, mau anu, mau ini, sampai bukan perkara mubah saja yang mereka kerjakan, yang haram-haram pun mereka lakukan tanpa rasa malu sama sekali, tanpa rasa malu sama sekali. Orang mau inilah, mau buka-bukaan tanpa rasa malu, mau orang korupsi saja masih begini-begini, ditangkap masih gini, nggak ada punya rasa malu, korupsi aja nggak malu. Zaman sekarang orang mau, ya sudahlah, begitulah kondisi. Ya. Sebagian manusia di zaman sekarang. Wa anil Muzani, kemudian dilanjutkan, wa anil Muzani anna Syafi'i amla alaihi, dari Al-Muzani murid Imam Syafi'i, bos Imam Syafi'i mendiktekan kepadanya suatu syair, yaitu akthir minal ikhwani mastata'ta innahum butunun in istanjattahum wa dhuhurun wa laysa kathiran alfu khillin liaqilin wa inna aduwan wahidan lakathiru. Perbanyaklah teman-teman jika kau mampu, sungguhnya teman-teman itu kalau kau minta tolong sama mereka, mereka akan bantumu dari dalam maupun luar, ya. Mereka penolongmu, kalau punya teman bagus, membantu, ada keperluan membantu, mereka akan membantumu. Walaysa katsiran alfu khillin liaqilin. Teman 1000 tidak ada masalah, tidak repot bagi seorang yang berakal. Wa inna aduwan wahidan lakatsir. Tapi kalau musuh satu saja banyak repot. Musuh satu saja repot. Maksudnya hidup ini jangan cari masalah, jangan cari musuh. Berteman aja. Tidak semua jadi teman dekat, tapi berteman banyak. Kita teman banyak, punya teman banyak, tapi bukan berarti jadi teman-teman dekat. Kita kenal baik sama orang. Jangan jadikan orang sebagai musuh kita. Karena musuh satu aja bikin masalah, apalagi musuh bebuyutan, ya itu repot. Ya. Musuhnya repot, satu aja repot, makanya jangan cari musuh dalam kehidupan ini. Kalau tidak darurat harus kita jadikan musuh, jangan jadikan musuh. Ya. Taib. Wa anil Muzani qala, Al-Muzani berkata, jadi maksudnya dalam kehidupan ini jangan cari masalah sama orang. Kalau memang harus ada masalah baru kita siap. Kalau itu karena agama kita cari masalah, enggak apa. Selama tidak harus kita harus bermusuhan sama dia, jangan cari musuh. Teman aja, teman tidak harus dekat. Yang kita sapa, ketemu, say hello, ketemu ramah, senyum, ya. Teman banyak, enggak ada masalah, ya. Jangan kemudian kita sini cari masalah, situ cari masalah. Musuh satu saja bikin repot, kata Imam Syafi'i. Musuh satu banyak, kata Imam Syafi'i. Wa inna aduwan wahidan lakatsir. Musuh satu saja sudah itu dianggap banyak, satu musuh, apalagi kalau musuhnya banyak. Wa anil Muzani qala sami'tu Syafi'i yaqul. Jadi Al-Muzani berkata rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, asy-syafa'at zakatul muru'at. Asy-syafa'at zakatul muru'at. Syafaat maksudnya memberi syafaat. Memberi syafaat itu kalau ada orang kita bisa bantu dengan syafaat, dengan kata-kata kita ngomongin, kasih, kalau bahasa kita apa, kasih memo, ya, kasih rekomendasi sehingga bisa membantu. Itu namanya syafaat dalam Islam, syafaat. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Ya, siapa yang beri syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Kita ngomongin sama orang yang kaya untuk bantu dia. Kita punya kenalan, punya kedudukan di sisi pejabat, kita sampaikan ada ini desa ini butuh ini, kemudian akhirnya diturunkan, namanya syafaat seperti itu. Karena kita punya kedudukan, kita sampaikan kepada orang yang bisa membantu, namanya syafaat. Kata Imam Syafi'i, syafaatu zakatul muru'ah. Syafaat adalah zakat, yaitu kewajiban muru'ah. Orang kalau punya muru'ah, dia punya kedudukan, ya dia berusaha bantu orang. Dia berusaha bantu orang. Sebab ada seorang salaf, dia kasih syafaat sama orang, dia tulis memo untuk orang tersebut. Nah, seorang tersebut bilang, terima kasih, syukran, asykuruk. Kata dia, enggak perlu. Ini bukan yang perlu disyukuri, ini adalah kewajiban. Karena ini adalah zakat al-muru'ah. Dia berkata, asy-syafa'at zakatul muru'ah. Ya, artinya, saya punya kedudukan. Apa bayar zakat? Supaya saya tidak dihisab besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kedudukan, saya gunakan kedudukan tersebut untuk kebaikan dengan memberi syafaat. Maka syafaatlah zakatnya muru'ah. Daripada saya dihisab oleh Allah semakin sulit, punya kedudukan tidak dimanfaatkan, maka saya punya kedudukan, saya gunakan untuk beri syafaat. Maka jadikan syafaat zakatul muru'ah. Orang punya muru'ah, dihormati orang, disegani orang, keluarkan zakat. Di antara zakatnya, supaya mengurangi beban hisab di hari kiamat, memberi syafaat. Ya, makanya kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Ya. Berilah syafaat kepada orang, kau akan dapat pahala.
wal yaqdi Allahu ala lisan nabihi. Ya, pokoknya kalau bisa syafaat kasih, kalau enggak bisa sudah enggak apa lagi. Oh, saya enggak bisa bantu. Tapi kalau kita punya kedudukan, apa salahnya kita telepon sebentar, tolong bantu ini. Apa salahnya kita bilang, ini ada orang begini, tolong diperhatikan. Apa salahnya? Kita dapat pahala. Dan kalau kita sudah bantu gitu, jangan kita minta tidak berharap diterima kasih oleh orang tersebut, jangan. Kita punya kaidah kata Imam Syafi'i, syafaat zakatul muru'ah. Bosnya syafaat itu zakat yang harus dibayar. Ya, agar kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya wa anil Hasan bin Abdul Uzza qala Hasan bin Abdul Aziz anil Hasan bin Abdul Aziz apa ini Al-Jarawi atau Allah alam namanya siapa ya. Intinya dia meriwayatkan dari Imam Syafi'i wa anil Hasan bin Abdul Aziz qala Syafi'i Syafi'i berkata ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Aku tidak pernah berdebat atau berdialog berdiskusi dengan seorang pun dan aku ingin dia yang salah. Enggak, Imam Syafi'i di antara bersihnya hatinya, dia tidak ingin kalau diskusi kemudian dia yang benar itu yang salah. Enggak. Wa ma fi qalbi min ilmin illa wadittu annahu 'inda kulli ahadin wa la yunsabu ilayya. Yang kedua dia mengatakan tidak ada dalam hatiku ilmu apapun. Saya punya ilmu apapun dalam hatiku, tidak ingin saya ingin semua ilmuku itu tersebar kepada orang-orang meskipun tidak usah dinisbahkan kepadaku. Saya ingin saya punya ilmu itu disebarkan kepada orang dan tidak usah dinisbahkan kepadaku. Ini menunjukkan keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang bisa seperti ini? Banyakkan manusia kalau diskusi pingin dia yang benar, orang yang diskusi salah. Pinginnya begitu. Karena kalau dia yang benar, lawannya salah menunjukkan naik derajatnya. Dan semua orang ingin dihormati. Ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Maka kalau diskusi pinginnya dia yang menang, orang yang salah. Imam Syafi'i enggak, dia bilang saya tidak pernah diskusi, pingin saya menang, dia salah, enggak pernah. Saya tidak pernah demikian. Yang kedua, kalau dia punya ilmu, dia pingin ilmu tersebar. Ma fi qalbi min ilmi illa waditu anna 'inda kulli ahadin. Saya punya ilmu, saya pingin ilmu saya tersebar. Tidak sebagian orang kalau punya ilmu dia ingin sembunyikan. Dia hanya pingin dia yang tahu. Kalau dia yang tahu dia yang selalu unggul, yang lain tidak tahu. Dia Imam Syafi'i beda, dia pingin kalau punya ilmu semua orang tahu, dia pingin. Dan tidak perlu disebutkan kepada dia. Dan ini disebut oleh Zahabi, diucapkan Imam Syafi'i di akhir hayatnya. Dia ingin punya ilmu tersebar, tidak perlu dinisbahkan kepada dia. Subhanallah. Tidak penting bagi Imam Syafi'i ketenaran, tidak perlu. Tidak perlu orang tahu ilmu dari dia. Yang penting ilmu tersebar. Ilmu tersebar. Subhanallah. Sebagian orang sebaliknya karena ingin dihormati atau diagungkan, bahkan sebaliknya jadi plagiator, nyuri ilmu orang. Mohon maaf, si kecil. Sebagian orang malah jadi plagiat, kemudian nisbahkan ilmu tersebut pada dirinya. Kenapa? Ingin dikenal dengan ilmu yang bukan miliknya. Imam Syafi'i ilmu Imam Syafi'i itu disebut apa? Mubdi', dia inovator. Dia kalau tulis buku yang luar biasa seperti kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini adalah sumber buku yang dibangun di atasnya ilmu usul fikih dan juga banyak ilmu usul hadis dari kitab Ar-Risalah, kitab yang spektakuler dan dia adalah kitab inovasi. Artinya bukan ini bagaimana kehebatan Imam Syafi'i buat buku seperti ini. Itu pun dia bilang kalau tersebar, dia tidak ingin orang tahu dari dia, yang penting tersebar. Ini sebagian orang plagiator ngambil, pinginnya orang sangka dia yang bilang. Agar orang sangka dia yang berinovasi, padahal bukan, dia ngambil dari orang. Tinggal dihapus pengucap aslinya kemudian pasang nama dia. Sebaliknya Imam Syafi'i dia punya ilmu yang luar biasa dan dia ingin orang tidak tahu kalau itu dari dia. Baik, wa anil Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani qala sami'tu Syafi'i wa huwa yahlifu wa yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i bersumpah dan berkata, "Ma nadhartu ahadan qat illa ala nasiha." Aku tidak pernah berdiskusi dengan seorang pun, berdialog, berdebat dengan seorang pun kecuali ala nasihat, kecuali aku ingin kebaikan baginya. Bukan untuk menang-menangan, tapi aku ingin kebaikan baginya ya. Untuk menasihati dia, untuk menasihati dia. Ini menunjukkan Imam Syafi'i tidak mau debat-debat kusir, tidak ada faedahnya. Enggak, dia kalau mendebat untuk memberi apa? Nasihat. Qala al-Imam Abu Hatim bin Hibban rahimahullah, "Thalathu kalimatin ma takallama bi ahadun fil Islam qablahu." 3 nasihat tidak pernah seorang mengucapkan sebelum Imam Syafi'i. Wala tafawwa biha ahadun ba'dahu, dan tidak seorang pun mengucapkan setelah Imam Syafi'i. Wa illa wal ma'khadh fiha kana anhu.
Kalau ada yang mengucapkan 3 nasihat ini, semuanya pasti dari Imam Syafi'i. Tidak ada sebelum Imam Syafi'i mengucapkan dan tidak ada setelahnya. Kalau ada yang mengucapkan itu dari Imam Syafi'i. Apa 3 nasihat tersebut? Yang pertama, sami'tu Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Hibban, sami'tu Ibnu Khuzaimah yaqul sami'tu al-Muzaniyya yaqul sami'tu Syafi'iyya yaqul. Ibnu Khuzaimah mengatakan aku mendengar Muzani berkata aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Idza sahalakumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi wa da'u qawli." Jika kalian telah sahih, telah valid suatu hadis dari Rasulullah sallallahu maka ambillah hadis tersebut dan tinggalkanlah perkataanku. Karena Imam Syafi'i ingin menjelaskan tidak semua hadis dia tahu. Ya, kalau ada perkataan hadis Nabi yang sahih yang Imam Syafi'i diperkirakan tidak tahu hadis tersebut, ya. Tidak ada isyarat dari perkataan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tahu hadis tersebut. Ya, kemudian ternyata menyelisih perkataan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i tinggalkanlah perkataanku. Ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun maksud saya tidak serta-merta ada hadis kita bilang Imam Syafi'i tidak tahu. Enggak, tidak semudah itu. Imam Syafi'i ulama hadis digelari dengan Nasrul Hadis, penolong hadis. Dia membantah ashabul ra'i, dia tahu banyak hadis, ahli hadis. Tapi kalau ada pendapat Imam Syafi'i, kira-kira Imam Syafi'i mengatakan dalam beberapa pendapatnya, ya, artinya kalau tidak ada hadis, ya, maka pendapat seperti ini, ya. Artinya kalau ini pendapat kira-kira Imam Syafi'i tidak tahu tentang hadis ini, ya, baru kita katakan kita tinggalkan perkataan Imam Syafi'i. Tapi kalau kita tahu Imam Syafi'i sudah isyaratkan hadis tersebut, ternyata dia punya pendapat lain tentang hadis ini, dan dia tahu hadis ini namun dia punya tafsiran lain, maka tidak berlaku perkataan Imam Syafi'i ini. Perkataan Imam Syafi'i ini berlaku bagi masalah yang Imam Syafi'i memang tidak tahu hadis tersebut, kemudian ada hadis yang menyelisih Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan buanglah perkataanku. Karena tidak semua imam menguasai seluruh hadis. Hadis terpencar-pencar. Tidak ada satu imam kita katakan dia menguasai seluruh hadis. Perkataan yang kedua, akhbarani Muhammad bin al-Munzir bin Sa'id al-Hasan bin Muhammad bin Sabba' az-Za'farani qala sami'tu Syafi'i yaqul. Syafi'i berkata, "Ma nadhartu ahadan qad fa ahbabtu an yukhti." Aku tidak pernah mendebat seorang pun kemudian aku ingin dia yang salah, enggak pernah. Imam Syafi'i enggak pernah begitu. Siapa yang bisa seperti ini? Hatinya kuat, hatinya besar. Kalau berdebat pinginnya tidak pingin dia yang menang. Siapa? Yang ketiga, sami'tu Musa bin Muhammad ad-Dailami bi Antaqiyah yaqul sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul sami'tu Syafi'i yaqul wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadhihi al-kutub wa lam yansabuha ilayya. Aku berkeinginan orang-orang mempelajari kitab-kitabku ini dan mereka tidak menisbahkannya kepadaku. Kita lanjutkan, masih ada beberapa nasihat. Ani Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala li Syafi'i al-mau'izatu lil awam. Al-mau'izah itu adalah nasihat disertai dengan targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan peringatan. Namanya mau'izah. Motivasi dan peringatan. Al-mau'izah untuk orang-orang awam. Wa nasihatu lil ikhwan. Nasihat, ya, lebih khusus, lebih pribadi untuk teman-teman. Wa tadhkira lil khawas minhum. Dan mengingatkan untuk orang-orang yang lebih spesifik. Orang-orang khusus dari teman-teman, ada orang teman khusus, kita ingatkan. Bukan sekadar nasihat, kita ingatkan. Fardun iftaradahu Allah ala uqala'il mu'minin. Inilah kewajiban. Mau'izah kepada orang awam, nasihat kepada teman-teman, tazkirah buat teman-teman khusus, ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman yang berakal. Walaula dzalika la batalatis sunnatu wa ta'attalatil fara'id. Kalau bukan tidak dikerjakan hal ini, tidak ada mau'izah, tidak ada nasihat, tidak ada tazkirah, tentu sunnah akan batal, akan hilang dan kewajiban-kewajiban tidak akan terjalankan. Wa an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala kataba ilayya Abu Ya'qub al-Buwaiti min al-habs. Al-Buwaiti ketika di penjara dia berkata, "Anisbir nafsaka lil ghuraba." Ya, sabarkanlah dirimu untuk orang-orang yang terasing. Ya, maksudnya orang menjalankan sunnah terasing, sabarkan dirimu untuk bersama mereka. Wa ahsin khuluqaka li ahli halaqatika. Perbaiki akhlakmu untuk orang-orang yang belajar di halaqahmu. Itu perbaiki. Jadi kau punya akhlak yang baik terhadap murid-muridmu. Fa inni lam azal asma'u Syafi'i yukthiru an yatamathal bi hadzal bait. Aku sering dengar Imam Syafi'i mengucapkan bait syair ini. Uhinu lahum nafsi likay yukrimunaha wa lan tukramun nafsu allati la tuhinuha. Aku merendahkan jiwaku agar mereka memuliakannya. Dan jiwa tidak akan dimuliakan jika kau tidak menghinakannya. Itu kita jangan menganggap diri tinggi, mentang-mentang kita guru, ya kita rendahkan diri demi murid-murid kita, demi teman-teman kita. Jangan satu halaqah dengan kita, tidak usah diri kita tinggi. Kapan kita rendahkan diri kita akan dimuliakan. Ya.
Tentu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tawadhu akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang merendahkan orang, dia akan direndahkan juga oleh orang lain. Maka jangan menganggap diri tinggi, rendahkan dirimu agar jiwamu dimuliakan, kata Imam Syafi'i. Ani Rabi' bin Sulaiman qala li Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau qadirtu an ut'imaka al-ilma la at'amtuka." Kalau saya mampu untuk menyuapkan ilmu kepadamu, akan aku siapkan. Imam Syafi'i begitu ingin muridnya pintar, sampai dia bilang, kalau saya bisa nyuapkan ilmu kepadamu, wahai muridku, saya akan suapkan kepadamu. Ini menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i begitu ingin muridnya pintar. Dia bilang, kalau saya bisa suapkan ilmu kepadamu, saya akan suapkan kepadamu. Kemudian berikutnya, jadi semangat agar murid itu pintar, pingin murid itu pintar gimana cara. Jadi orang kalau ngajar itu semangat agar murid itu pintar. So, Imam Syafi'i, kalau saya bisa suapin ilmu, saya suapin. Tapi tidak mudah bisa punya ilmu, harus belajar, sabar. Jadi maksud saya ini semangat guru agar muridnya paham itu luar biasa. Ini penting. Guru berusaha muridnya, kalau muridnya paham dia dapat pahala. Wa Rabi' bin Sulaiman Yunus bin Abdul A'la yaqul sami'tu Syafi'i yaqul ataba Raja' bin Haywah az-Zuhriyah fil infaq wad dain. Ini cerita Imam Syafi'i cerita tentang para salaf. Raja' bin Haywah mencela Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf, dua-duanya ahli hadis. Fil infaq wad dain. Jadi Zuhri ini orang baik, sering berinfak. Dan punya utang, infak sana punya utang. Faqala la ta'man min an yumsika anka haula'il qaum. Hati-hati, jangan terus kau infak akhirnya punya utang, kau lama-lama ditahan. Faqad fatakuna qad hamilta ala amanatika fa wa'adahu an yaqsur au yuqassir. Nanti kau akan jadi beban, menanggung amanah, menanggung beban yang banyak. Kalau sering infak punya utang ya. Fa wa'adahu an yuqassir, maka dia berjanji, kata Zuhri, ya saya akan kurangi. Tapi orang Zuhri ini orang yang terlalu dermawan ya. Famarra bihi Raja' bin Haywah yauman, suatu hari Raja' yang menasihati melewati Zuhri, wa qad wada'a at-ta'am, ternyata dia buka acara makan-makan, wa nasaba wa'idal asal, kemudian dia buka makanan banyak, dia buka orang biar makan. Bagi-bagi. Padahal dia bisa sampai punya utang gara-gara seperti itu. Faqala lahu Raja' hadza alladhi iftaraqna alaihi. Ini yang kita berbeda. Dinasihati. Faqala Zuhri inzil, turun. Ayo makan. Fa inna as-sakhiyya la tuaddi bihi tajarib. Ya. Kata Zuhri, perkataan indah. Orang yang dermawan tidak bisa dikasih pelajaran dengan pengalaman. Ya sudah, artinya saya hobinya begini, mau saya ada beban utang, dia tidak peduli. Ya sudahlah. Maksudnya Raja menyampaikan, hati-hati kalau nanti begini, ya sudahlah. Kata dia, ini tabiat saya seperti ini. Pengalaman yang mungkin menyedihkan pun tidak akan merubah saya. Artinya dia tetap dermawan meskipun harus punya utang untuk memberi makan kepada banyak orang. Dia mengatakan as-sakhi la tu'addibuhu at-tajarub, ya. Orang yang dermawan tidak akan bisa berubah, diberi adab oleh pengalaman. Kita lanjutkan. Anil Hasan bin Ali al-Karabisi qala sami'tu Syafi'i yaqul as-sakha' wal karam yughattiyani uyub ad-dunya wal akhirah ba'da an la yalhaqahuma bid'atun. Orang yang sakha, yaitu dermawan, mulia, sering berbuat baik, kedua hal ini, dermawan dan suka berbuat baik, akan menutup aib-aib dunia dan akhirat. Orang punya aib dunia, punya aib akhirat, ditertutupi dengan seorang sering dermawan. Ba'da an la yalhaqahuma bid'ah, selama tidak ada bid'ah yang menyusul. Oleh bid'ah jadi masalah. Kalau ada bid'ah jadi masalah. Yang penting tidak ada bid'ah, engkau dermawan, engkau baik, aib-aibmu akan tertutup dunia maupun di akhirat. Wa Yunus bin Abdul A'la qala sami'tu Syafi'i yaqul at-tasawwun fi nuzhati sakhaf. At-tasawwun fi nuzhati sakhaf. Maksudnya at-tasawwun itu menjaga diri berlebihan fi nuzhah. Ini ada dua pendapat. Tapi nuzhah maksudnya kalau kau berjalan-jalan bersama keluarga, enggak usah terlalu perhatian sama penampilan, jaga diri. Namanya jalan sama istri, sama anak-anak. Enggak usah. Kalau sudah jalan-jalan sama istri sama anak masih tetap menjaga diri, saya sebagai ustaz, sebagai orang alim, itu hanya kebodohan, kata Imam Syafi'i. Kalau lagi jalan-jalan enggak usah kayak gitu. Jalan-jalan sampai istri kemana, tempat jauh. Namanya jalan-jalan, enggak usah. Kalau kau tetap saja memposisikan dirimu sebagai seorang syekh, yang namanya bukan jalan-jalan sama anak dan istri. Ini pendapat. Ada yang mengatakan tasawun fi nuzhati sakhaf, yaitu kalau kau misalnya tempat yang jauh untuk buang hajat, maka tidak usah terlalu, namanya buang hajat, tidak usah terlalu menjaga diri seakan-akan seorang biasa-biasa aja, namanya juga buang hajat. Ini pendapat, ada yang menafsirkan perkataan tersebut.
Sedikit lagi 3 asar lagi, sabar ya. An Rabi' bin Sulaiman qala Syafi'i asy-syi'ru kalamun. Syair itu perkataan. Hasanuhu ka hasanil kalam. Kalau syair baik seperti perkataan yang baik. Wa qabihu ka qabihil kalam. Syair yang buruk sama seperti perkataan yang buruk. Ghairu annahu kalamun baqin syair. Bedanya kalau syair itu pembicaraan yang terus berjalan. Kalau pembicaraan kan kita ngomong selesai. Tapi kalau gitu syair, pembicaraan ini tetap abadi. Falidzalika fadluhu 'alal kalam, dan inilah keutamaan syair daripada pembicaraan. Kalau pembicaraan orang bicara selesai, kalau syair kan tetap ada. Faman kana minas syu'ara la yu'rafu bi naqsil muslimin wa adahum wal ikthar min dzalik wala bi an yamdah bi fayukthirul kadhib lam turad syahadatuhu. Siapa yang terkenal ahli syair dan dia tidak suka mencela kaum muslimin. Karena syair itu suka mencela kaum muslimin, hija, mencaci maki dengan syair. Tidak mengganggu orang lain dan tidak sering mengganggu orang lain. Demikian juga dia tidak suka memuji, karena syair terkadang muji berlebihan supaya dapat duit dari orang yang dipuji, sehingga terkadang dusta. Maka orang kalau tukang syair, penyair tapi selamat dari ini, tidak suka mencela dan tidak memuji berlebihan sampai berdosa, maka persaksiannya tidak ditolak. Wa man aktsara al-waqi'ata fin nas 'alal ghadab aw al-harman. Adapun orang yang kalau bikin syair sering menjelekkan orang gara-gara dia marah atau gara-gara dia tidak kebagian rezeki, ya. Hatta yakuna dzalika zahiran katsiran musta'lanan. Sampai akhirnya sering dia seperti itu, kelihatan sekali orangnya gitu. Suka bikin syair tapi mencela orang, kalau tidak kebagian dia marah bikin syair. Wa idza radiya madahan nas bima laysa fihim. Kalau dia dikasih maka dia puji orang-orang dengan berlebihan yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Hatta yakuna dzalika katsiran zahiran musta'lanan kadziban mahdhan. Sampai akhirnya dia sering seperti itu, muji orang berlebihan sampai dia kelihatan tampak dusta murni, ruddat syahadatu bil wajhain, maka akan ditolak syahadahnya karena dua perlakuannya, itu suka menjelek-jelekan orang karena tidak dapat atau memuji berlebihan, au bi ahadihima laun farada bihi, atau karena salah satunya sudah cukup kesalahan tersebut membuat dia syahadahnya tertolak. Ya, ini Imam Syafi'i ingatkan bahwasanya penyair itu kadang-kadang seperti itu, hobinya mencaci-caci orang, mencela-cela orang. Kalau sudah mencela berlebihan sering, karena dengan mencela dengan syair keren, Atau sebaliknya muji seorang penguasa, muji habis-habisan dikasih duit misalnya. Ini sekarang sering bohong. Kemudian Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala dakhaltu ala Syafi'i wa huwa maridun fasa'alani ashabina faqultu. Aku menemui Imam Syafi'i dalam kondisi sakit dan dia bertanya kepadaku tentang teman-teman kami. Aku berkata, innahum yatakallamun, mereka sedang berbicara. Faqala li Syafi'i, ma nadhartu ahadan qat alal ghalabah. Imam Syafi'i berkata, ini mau meninggal. Perhatikan. Dia berkata, aku tidak pernah mendebat seorang pun supaya ingin menang, enggak pernah. Subhanallah. Luar biasa, ikhlas yang luar biasa. Tidak pernah saya diskusi debat untuk menang, enggak pernah. Itu diskusi, dialog, selalu ingin menang. Wa biwuddi anna jami'al khalqi ta'allamu hadzal kitab, yakni kitabahu. Dan aku ingin seluruh manusia belajar dari kitabku ini, kitab yang luar biasa spektakuler. Alla yunsaba ilayya minhu syai'. Dan aku tidak ingin dinisbahkan kepadaku. Yang penting ilmu tersebar. Qala hadzal kalam yaumul ahad wa mata yaumul khamis wa huwa yaumul khamis. Dia ucapkan perkataan ini hari Ahad dan dia meninggal hari Kamis, yaitu 3 hari sebelum dia meninggal. Wan sarafna min janazatihi lailatal jum'ah, dan kami meninggalkan dari penguburannya malam Jumat. Wa ra'ayna hilala Sya'ban sanata arba'a wa mi'atain. Jadi Imam Syafi'i wafat di awal sebelum, yaitu sebelum bulan Sya'ban, yaitu Jumadil Ukhra, Rajab, yaitu di akhir Rajab. Beliau wafat di akhir Rajab tahun 204 Hijriah. Jadi lihat bagaimana wasiat beliau sebelum meninggal. Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Tidak pernah berdebat ingin menang dan pingin ilmunya tersebar tanpa harus diketahui dari siapa. An Harmalah qala sami'tu Syafi'i qala li idhhab ila Idris bin Yahya. Kata Imam Syafi'i, pergilah kepada Idris bin Yahya al-Abid yang ahli ibadah. Wa qul lahu yad'ullaha li. Sampaikan padanya agar dia mendoakanku. Ini boleh, seorang lihat ada orang saleh ahli ibadah, tolong doakan saya, boleh. Dan ini dilakukan Imam Syafi'i. Dia bilang sampaikan kepada si fulan agar mendoakanku. Demikian ikhwan dan akhwat yang kita selesai dari sekian banyak pertemuan dari akidah Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita berjumpa lagi Ibu Nurul dan teman-teman lainnya semuanya, ya, kajian Al-Khansa, muraqabah dan yang lainnya dalam kajian kitab yang lain insyaallah taala.
Semoga apa yang kita sampaikan selama ini bermanfaat bagi diri kita juga bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya akan ditranskrip, mudah-mudahan bisa dijadikan buku ya untuk jadi oleh-oleh buat kita semua. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.